Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis PCR, prinsip PCR, komponen PCR, dan tahap pemeriksaan pada PCR. Pertama, jenis-jenis PCR. Jenis-jenis PCR yaitu kuantitatif PCR atau qPCR digunakan untuk mengukur kuantitas urutan target atau biasa dalam real time. qPCR secara kuantitatif mengukur jumlah awal DNA, cDNA, dan RNA. PCR kuantitatif biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA yang ada dalam sampel dan jumlah salinannya dalam sampel. Kuantitatif PCR juga disingkat menjadi RT-PCR atau real-time PCR. Tetapi singkatan ini digunakan untuk reverse transcription PCR. qPCR sesuai untuk PCR kuantitatif atau PCR real time. Yang kedua ada reverse transcription PCR atau RT-PCR, adalah prosedur dua langkah yang melibatkan pembuatan salinan cDNA dari mRNA, kemudian menggunakan PCR untuk aplikasi cDNA. Reverse transkripsi digunakan untuk membuat salinan cDNA dari mRNA. Yang ketiga ada nested PCR, yaitu jenis PCR yang dikembangkan untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas PCR. Teknik ini menggunakan dua pasang primer, aplikasi, dan dua putaran PCR. Dua set primer digunakan dalam dua proses PCR yang berurutan. Pada reaksi pertama, sepasang primer digunakan untuk menghasilkan produk DNA. Produk kemudian digunakan dalam PCR kedua dengan satu set primer yang lokasi pengikatnya berbeda seluruhnya atau sebagian. Keempat ada multiplex PCR, terdiri dari beberapa set primer dalam satuan campuran PCR. Multiplex primer berfungsi untuk menghasilkan amplikon dengan berbagai ukuran yang khusus untuk urutan DNA yang berbeda, dengan menargetkan beberapa gen sekaligus. Informasi tambahan dapat diperoleh dari satu uji coba yang sebaliknya akan membutuhkan beberapa reagen dan lebih banyak waktu untuk melakukan. Yang kelima ada inverse PCR. Jenis PCR ini yaitu menggunakan pendekatan lain yang informasi urutan tidak lengkap untuk aplikasi gen target. Syarat penggunaan teknik inverse PCR adalah urutan bagian dari molekul DNA yang panjang, misalnya kromosom, diketahui. Tujuannya adalah untuk memperluas analisis di sepanjang molekul DNA ke daerah yang tidak diketahui. Yang keenam ada hot star PCR, yaitu teknik yang mengurangi aplikasi non-spesifik selama tahap penyiapan awal PCR. Hot star PCR dapat dilakukan secara manual dengan memanaskan komponen reaksi ke suhu denaturasi 95 derajat Celcius sebelum menambahkan polimerase. Ketujuh ada intersequence specific PCR atau ISSR, yaitu metode PCR untuk DNA fingerprinting yang mengaplikasikan reagen di antara sekuens DNA pendek yang berulang untuk mendapatkan sekuens fingerprint yang unik. Kemudian fragmen ini diaplikasi. Yang terakhir ada single specific primer PCR atau SSV PCR, yang memungkinkan aplikasi DNA untai ganda bahkan ketika informasi sekuens hanya tersedia di satu ujung. Metode ini memungkinkan aplikasi gen yang hanya tersedia informasi sekuens parsial dan memungkinkan genom searah berjalan dari daerah yang diketahui ke daerah kromosom yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu prinsip PCR. Prinsip PCR yaitu proses kerja PCR hampir sama dengan proses replikasi DNA di dalam tubuh. Replikasi DNA merupakan suatu proses fisiologis yang digunakan oleh semua sel untuk menduplikasi materi genetik sebelum pembelahan sel.
Yang ketiga, komponen PCR. Komponen utama pemeriksaan PCR yaitu pertama ada DNA template atau DNA cetakan yang berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk molekul DNA baru yang sama. Yang kedua ada enzim DNA polimerase yang berfungsi untuk memperpanjang DNA. Dan yang ketiga ada primer berfungsi untuk membatasi wilayah yang akan diamplifikasi atau yang akan diperbanyak. Yang keempat ada DNTFS atau deoxynukleoside trifosfat, yaitu campuran yang terdiri atas DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Yang kelima ada buffer, yaitu untuk mempertahankan pH. Yang keenam ada ion magnesium sebagai koenzim atau yang membantu kerja enzim. Yang terakhir ada tahap pemeriksaan PCR. Tahap pemeriksaan PCR terbagi atas 3, yaitu yang pertama denaturasi. Selama denaturasi sampel, DNA yang double strand akan dikonvert menjadi single strand DNA dengan menggunakan pemanasan 95 derajat Celcius. Panas yang tinggi akan memotong ikatan hidrogen pada DNA. Proses denaturasi berlangsung sekitar 1-2 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. Kemudian suhu diturunkan menjadi 55 derajat Celcius pada proses annealing. Yang kedua, annealing, yaitu tahapan kedua dalam siklus PCR. Selama annealing, primer akan menempel pada sekuens DNA. Primer akan menempel pada lokasi tertentu pada DNA template untai tunggal melalui ikatan hidrogen pada suhu yang tepat tergantung pada suhu TM atau suhu leleh primer yang digunakan. Suhu annealing biasanya akan efisien pada suhu rendah, yaitu 37 derajat Celcius. Tetapi suhu yang rendah mungkin membuat primer tidak menempel dengan sempurna atau menempel di tempat yang salah atau mispriming. Yang ketiga ada extension atau elongasi. Extension adalah tahapan ketiga dalam proses PCR, di mana suhu yang digunakan pada ekstensi adalah 72 derajat Celcius. Selama tahapan ini, DNA polimerase akan melakukan proses polimerasi rantai DNA yang baru berdasarkan informasi yang ada pada DNA cetakan. Setelah terjadi polimerase, rantai DNA yang baru akan membentuk jembatan hidrogen dengan DNA cetakan yang baru. Setelah soal yang pertama tadi kita membahas tentang PCR, sekarang kita akan membahas tentang pembuatan dan penggunaan gel elektroporesis serta cara kerjanya. Elektroporesis merupakan suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul bermuatan di dalam medan listrik atau titik isoelektrik. Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan besar muatan dari molekul. Senyawa-senyawa yang bermuatan listrik akan bergerak ke arah elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan. DNA mempunyai muatan negatif dan mempunyai rasio muatan atau massa yang konstan, sehingga kecepatan migrasi DNA selama elektroporesis tergantung pada berat molekul DNA tersebut. Grafik log berat molekul DNA terhadap jarak migrasi untuk kisaran berat molekul tertentu akan menghasilkan garis lurus. Untuk pemisahan DNA berukuran kecil, kurang dari 200 pasangan basah, digunakan gel poliakrilamida, sedangkan untuk pemisahan DNA berukuran besar digunakan gel agarose. DNA dalam gel agarose dapat terlihat dengan penambahan red gel yang akan berikatan dengan DNA dan akan bersifat fluorescence di bawah sinar UV. Penambahan loading day dilakukan bertujuan sebagai penanda pergerakan DNA dalam gel agarose. Ada perlengkapan alat elektroporesis yang terdiri dari 1. Cetakan gel yang digunakan untuk membuat gel agarose. Yang kedua, ada alat pencetak sumur yang digunakan untuk membuat sumur-sumur pada sisi atas dari gel agarose, yaitu tempat memasukkan DNA ke dalam gel. Yang ketiga, ada tangki elektroporesis, dan yang keempat ada sumber arus. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, ada tabung
Evander. Kedua, mikropipet dan tips. Yang keempat, alat pemanas. Yang keempat, perlengkapan alat elektroforesis. Kelima, sumber arus. Yang keenam ada agaros. Yang ketujuh ada TAE 1 kali. Yang kedelapan ada loading day. Yang kesembilan ada red gel. Selanjutnya ada metode atau prosedur. Pertama, letakkan pencetak sumur pada cetakan gel. Yang kedua, pembuatan gel, di mana untuk DNA yang belum di PCR, diperlukan agaros 2% sebanyak 2 gram, tambah pelarut TAE 98 ml. Yang kedua, untuk DNA yang sudah di PCR, diperlukan agaros 2% sebanyak 1,5 gram, tambah pelarut TAE 98,5 ml. Yang ketiga, tuangkan ke dalam cetakan gel. Keempat, diamkan sampai gel mengeras. Yang kelima, letakkan cetakan gel pada alat elektroforesis. Tuang buffer TAE 1 hingga mencapai 1 milimikron di atas gel. Yang keenam, lepaskan pencetak sumur. Jangan melepaskan pencetak sumur sebelum gel berada dalam buffer karena konsentrasi agaros yang digunakan sangat rendah atau gel dapat menjadi kempes. Selanjutnya yang ketujuh, dilakukan pembuatan roller, di mana untuk DNA yang belum di PCR menggunakan 1 mikronliter loading day warna biru ditambah 1 mikronliter gel red, lalu diresuspensi, kemudian dimasukkan ke dalam gel. Tambahkan lagi lurer 5 mikron atau 1 kbp di resuspensi. Kemudian untuk DNA yang sudah di PCR, perlukan 1 mikronliter gel red ditambah 5 mikronliter gen roller atau 100 bp di resuspensi, dimasukkan ke dalam gel. Yang kedelapan, larutan yang akan di elektroforesis, di mana untuk DNA yang belum di PCR diperlukan 1 mikronliter loading day warna biru ditambah 1 mikronliter red gel ditambah 5 mikronliter DNA yang sudah di PCR, kemudian diresuspensi, dimasukkan ke dalam gel. Dan untuk DNA yang sudah di PCR, masing-masing primer 005 dan 308, yaitu 1 mikronliter gel red tambah 5 mikronliter DNA yang sudah di PCR. Yang kesembilan, hubungkan alat elektroforesis dengan sumber arus dan nyalakan sumber arus pada 70 volt sampai bromofenol biru mencapai ujung gel atau kurang lebih 25 menit. Yang ke-10, matikan sumber arus. Yang ke-11, keluarkan gel dari tangki, dilihat di ruang gelap dengan cahaya UV. Yang terakhir, yang 12, amati dan dokumentasi hasil pengamatan yang dilakukan tadi.